Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, kepala sekolah yang saya hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Husein Susilo, beserta seluruh keluarga saya yang malam ini hadir dalam pertemuan Haflatul Qadar ini. Kalau 6 tahun yang lalu anak-anakku mendengarkan khutbah yang disebut khutbatul arsh, khutbatul iftitah, khutbah pembukaan pondok pesantren Darul Rahman, perkenalan pondok pesantren Darul Rahman khusus kepada santri-santri baru 6 tahun yang lalu. Kita perkenalkan apa pondok pesantren ini, apa pondok pesantren Darul Rahman ini. Diibaratkan semua kapal yang kebetulan nakodanya ditakdirkan oleh Allah bernama Surah Makhluk. Kemudian kapal ini mau kemana, kita jelaskan panjang lebar supaya semuanya kenal, tidak menyesal menitipkan anaknya di pondok pesantren ini. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putra Bapak ini secara maksimal. Pada malam hari ini saya atas nama seluruh pimpinan Pondok Pesantren Rahman mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid atas segala kepercayaannya, dan juga saya mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam mendidik putra-putri Bapak di Pondok Pesantren ini. Pada malam ini tentu malam yang gembira dan malam yang sedih. Malam gembira karena anak-anakku ibarat perjalanan berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Alhamdulillah, anak-anakku sudah mengadakan perjalanan sampai ke batas dan mengadakan pelayaran, berlayar sampai ke pulau. Ini ke atas bersyukurnya selesainya anak-anakku dalam pendidikan ini, tapi dicampur dengan perasaan sedih. Bagaimana tidak? Anak-anakku 6 tahun berkumpul dengan saya, tidur bersama, mandi bersama, makan bersama, dengan segala disiplin dan penderitaannya. Hari ini terpaksa secara fisik kami berpisah karena anak-anakku akan meninggalkan pondok ini. Tentu ini suatu perasaan yang sedih, tapi kudrat iradat Allah, sunnatullah berlaku di permukaan bumi ini. Berani bertemu, harus berani berpisah. Takut berpisah, jangan bertemu, karena pertemuan itu awal daripada perpisahan, dan perpisahan itu akhir daripada pertemuan. Berani bertemu, siap-siaplah untuk berani berpisah dengan hati yang sangat beratnya. Tapi takdir Allah itu mesti berlaku. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan, setiap manusia pasti akan berpisah dengan apa dan siapa yang ia cintai. Cinta kepada harta pasti akan berpisah dengan harta itu.
Apakah hartanya yang pergi duluan, apa orangnya yang pergi duluan? Tinggal takdir ilahi. Mencintai siapapun saja, seorang suami mencintai istri harus siap-siap pada suatu saat akan berpisah dengan istrinya dan akan berpisah dengan suaminya. Kita mencintai seorang anak, berkaya satu siapa, tapi harus berpisah dengan yang kita cintai. Ini hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita mengelakkan. Oleh sebab malam ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malam perpisahan yang 6 tahun tidur bersama, 6 tahun makan bersama, 6 tahun mandi bersama, 6 tahun menuntut ilmu bersama, 6 tahun sholat berjamaah bersama-sama. Yang malam ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan kita sementara secara fisik. Ingat, perpisahan kita secara fisik, tapi batin kita tidak akan pernah berpisah selamanya. Iman kita sama, agama kita sama, batin kita tidak akan terpisah, walaupun badan kita berpisah untuk sementara. Oleh sebab itu semuanya pada malam ini, dengan segala kesedihan yang ada, kita terima perjalanan hidup ini. Anak-anakku, saya sering katakan anak-anakku orang yang berharga. Mengapa saya katakan anak yang berharga? Karena perjalanan hidupnya. Tapi walaupun engkau anak yang berharga, jangan minta dihargai. Ini yang selalu saya pesan. Saya katakan anak-anakku anak yang berharga, bagaimana tidak? Anak-anakku di Bebelen, di taman kanak-kanak berhasil di TK. Setelah di TK masuk ke SD 6 tahun, anak-anakku berhasil. 6 tahun selama di SD, anak-anakku dikirim ke pondok pesantren ini. 6 tahun engkau disaring, 6 tahun engkau dipilih. Dari kelas 1, boleh anak-anakku hitung berapa kawan di kelas 1 itu. Berapa yang tidak sampai ke kelas 6. Dari kelas 1 tahun, dengan segala disiplin yang ada di pondok ini, anakku lulus. Naiklah ke kelas 2. Percobaan belum selesai. Di kelas 2, digiring lagi, disaring lagi, diperas lagi. Kemudian berhasil anak-anakku naiklah ke kelas 3. Di kelas 3 kita aduk lagi, kita rebus lagi, kita bakar lagi supaya matang. Anak-anakku lulus, naiklah ke kelas 3 dan seterusnya. Dari kelas 3 bagaimana anak-anakku disiplin, baik jemaah subuhnya, jemaah 5 waktunya, disiplin olahraganya, disiplin belajarnya. Anak-anakku lulus ke kelas 4. Kelas 4 demikian rupa, disaring, masuklah ke kelas 5. Kelas 5 disaring. Alhamdulillah, anak-anakku sampai ke kelas 6. Sampai di kelas 6 tidak selesai, disaring, dicuci. Setiap subuh anak-anakku mesti berhadapan dengan saya selama 1 tahun. Berhadapan dengan alim-alim ananda kayak Faiz, Yai Zainal Ridho, juga Faruk yang membaca kitab-kitab kuning. Disitulah anak-anakku digemblen sampai sekarang saatnya berakhir tamat. Itulah sebabnya saya katakan anak-anakku
anak-anak yang berharga, tapi jangan minta dihargai. Ini prinsip pesan saya. Walaupun anak-anakmu berharga, tapi jangan minta dihargai. Karena apa? Orang-orang yang dihargai masyarakat itu orang yang sudah berbuat, orang yang sudah berjasa kepada masyarakat, itu yang dihargai oleh masyarakat. Seorang guru ngaji yang ilmunya sangat terbatas, hanya Al-Quran dengan tajwidnya, dengan mahfadznya, tapi telah membuat ribuan manusia melek Al-Quran. Ribuan manusia bisa baca Al-Quran karena ustaz yang tekun di kaki gunung itu, di sebuah desa. Orang itulah yang pantas dicium tangannya, yang pantas dihormati. Mengapa? Karena dia sudah berjasa, dia sudah berbuat, membuat ribuan manusia bisa baca Al-Quran. Itulah yang pantas dicium tangannya, karena sudah berbuat dan sudah berjasa di tengah-tengah masyarakat ini. Anak-anakku tamat dari pondok pesantren ini, katakan kau bisa berbahasa Arab, katakan kau bisa berbahasa Inggris, katakan kau bisa baca kitab kuning, bisa baca Fathul Qorib, bisa baca Fathul Mu'in, bisa baca kitab Riyadhus Shalihin, bisa membaca kitab tafsir Jalalain dan lain-lainnya. Tapi anak-anakku, engkau belum berbuat apa-apa. Ini yang harus kau tanamkan. Engkau belum berbuat apa-apa. Ya mereka yang dihormati, yang sudah berbuat. Anak-anakku tamat dari Darul Rahmah belum berbuat apa-apa. Karena kamu belum berbuat apa-apa, jangan minta apa-apa. Tidak akan diapa-apakan. Mengapa? Karena kamu belum apa-apa, belum berbuat apa-apa. Lalu minta dihargai, minta dihormati. Siapa yang mau menghormati? Siapa mau menghargai? Berbuat dulu. Nah, dengan banyak berbuat di tengah-tengah masyarakat inilah, maka orang menghormati jasanya, orang menghormati perbuatannya. Oleh sebab itu selalu saya katakan kepada anak-anakku, jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Orang yang minta dihormati itu tandanya orang yang tidak terhormat. Mengapa? Masih minta-minta. Orang yang terhormat tidak minta-minta dihormati. Orang yang minta dihargai itu tandanya orang yang tidak berharga. Mengapa? Masih minta-minta dihargai. Oleh sebab itu jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Oleh sebab itu, sebelum orang menghormati kau hargailah dirimu, hormatilah dirimu olehmu sendiri. Bagaimana cara menghargai dirimu? Hargailah dirimu. Pertama dengan akhlaknya, dengan akhlak yang baik. Tidak ada perasaan sombong, tidak perasaan angkuh, tidak pernah merasa paling pandai, tidak pernah merasa paling alim. Fawqahu bil ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi orang yang berilmu. Yang paling berilmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa paling pandai, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling berjasa. Inilah yang harus saya tanamkan sebelum anak-anakku berpisah dengan saya ini. Saya tanamkan
Hargailah dirimu dengan akhlakmu. Rasulullah berjuang dengan akhlak, Wali Songo berjuang dengan akhlak. Tidak ada perjuangan Islam itu dengan pedang. Pedang itu hanya dipergunakan Rasulullah kalau mereka memerangi. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Kalau mereka tidak memerangi orang Islam, Islam tidak pernah memerangi mereka. Rasulullah mengadakan peperangan kalau mereka memerangi. Islam dikembangkan dengan akhlakul karimah. Wali Songo masuk ke Indonesia. Waktu itu mereka beragama Buddha, beragama Hindu, tapi dengan dada terbuka. Mereka melepaskan baju Hindunya, mereka melepaskan baju Buddhanya yang telah bertahun-tahun menjadi keyakinan mereka. Itu karena akhlak yang dipersiapkan oleh para Wali Songo itu. Saya Tamatan Darul Rahman merasa lebih dari pondok-pondok pesantren yang lain. Itu sifat iblis. Jangan kau merasa engkau paling baik. Jangan kau merasa kau paling alim. Orang lain juga alim, bahkan mungkin lebih alim daripada kamu. Oleh sebab itu, anak-anakku, hormatilah dirimu. Dengan apa menghormati dirimu? Dengan akhlakmu yang bagus, dengan akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini prinsip pertama. Hargailah dirimu. Dengan apa menghargai dirimu? Dengan pakaiannya. Kau sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Jaga pakaianmu dengan pakaian yang sopan. Saya contohkan seumpama anak-anakku. Engkau sudah bisa baca Fathul Qorib, kau sudah bisa Fathul Mu'in, bagus. Mungkin bisa mengajar alfiyah walaupun tidak hafal. Bisa mengajar alfiyah, bisa mengajar Fathul Mu'in. Tapi kalau pakaianmu tidak dijaga, kau tidak menghormati dirimu, orang tidak akan menghargai dirimu. Contoh misalnya kamu masuk ke sebuah masjid dengan pakai celana beruji yang berlobang-lobang, kemudian ujung kakinya seperti rambut yang belum dijahit. Kau masuk masjid, lalu kau pakaian kaos yang terotang-teroteng. Kemudian gambarnya pun gambar yang tidak sopan. Di dadanya ditulis dengan gambar wanita I love you. Masuk masjid, bisa baca Fathul Qorib, bisa baca Fathul Mu'in, tapi kau tidak akan dihargai oleh orang karena pakaianmu yang tidak sopan itu. Jadi banyak hal-hal ini. Saya setelah dituakan orang, saya mengukur diri, saya harus menjaga pakaian saya, walaupun saya masih muda ketika itu, karena saya dituakan oleh orang. Saya umur 22, sudah dituakan oleh masyarakat Ponorogo, oleh masyarakat Madiun, oleh masyarakat Pacitan. Saya sebagai penceramah. Waktu itu saya masih kelas 5 di Pondok Modern Ponorogo, tapi saya dituakan oleh orang sehingga saya jaga pakaian saya supaya saya tetap dihargai orang. Saya tidak lepas peci masuk kota Ponorogo, saya pakai peci dengan sarung yang sopan. Kalau celana-celana yang sopan, saya hargai diri saya dengan pakaian saya. Kalau tadinya saya menghargai diri saya dengan akhlak, sekarang hargailah dirimu dengan pakaian. Hargailah dirimu dengan pergaulan. Suksesnya seseorang itu karena pergaulan, pandai bergaul, itu sukses. Biar ilmunya hebat, profesor, doktor,
Kalau tidak pandai bergaul, pergaulannya kaku, maka profesor doktor itu mungkin tidak dihargai oleh orang. Tapi profesor doktor dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang tawadu, biar profesor doktor tidak merasa paling alim. Dengan pergaulan yang baik itulah hargailah dirimu. Selalu bersifat qanaah, bersifat puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau kau puas dengan apa yang Allah berikan, insya Allah Allah akan memberikan kepadamu apa yang belum ada padamu. Syukuri dahulu yang belum ada, insya Allah nanti akan mengasih apa yang belum ada. Yang ada saja tidak disyukuri. Ini jaga dirimu dengan 3 hal ini. Jaga dengan akhlakmu, jaga dengan pakaianmu, jaga dengan pergaulanmu. Jangan sampai merasa lebih dari orang lain. Itu penyakit iblis. Sombong itu iblis yang bawa. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar, karena dia sombong. Anak bayimu, saya lebih bagus dari Adam. Orang tadi benar, orang tahu ini. Kau ciptakan saya dari api, Adam juga dari tanah. Masa saya suruh hormat kepada tanah? Itu sifat sombong pembawa iblis. Jangan sampai anak-anakku dia masyarakat merasa sombong, merasa lebih daripada orang lain. Inilah nasihat khutbatul wada. Saya lepaskan kau dengan nasihat. Lega kalau saya sudah menasihati, saya lepaskan kau. Nah, inilah anak-anakku. Setelah itu jaga dirimu sendiri. Jaga nama keluargamu, ayahnya, ibunya. Jaga juga nama pesantrenmu, karena bagaimanapun kau akan dicap setempel bahwa engkau adalah murid Darul Rahman, nama saya akan terbawa, muridnya Syukur Makmur. Oleh sebab itu jaga dirimu, jaga nama keluargamu, jaga nama pondokmu. Saya tidak pernah bikin iklan tentang pesantren saya. Saya pidato se-Indonesia. Ketika saya pidato Maulid Isra Mi'raj dan lain, tidak pernah saya menyebut Darul Rahman ini. Pantangan bagi saya menyebut Darul Rahman ini. Apalagi sampai mempropagandakan. Kalau ingin tahu Darul Rahman, tidak usah jauh-jauh. Lihat amatannya itu. Lihat alumni Darul Rahman, itulah Darul Rahman. Alumninya yang jadi kiai, persilakan. Alumninya yang jadi duta besar, persilakan. Alumninya yang jadi dirjen, persilakan. Itulah Darul Rahman. Jadi kalau ingin tahu Darul Rahman, lihat alumninya. Bukan lihat super makmurnya. Bukan lihat kayak Farisnya, kayak Zenaritonya. Bukan melihat kayak Positnya. Lihat alumninya itu kayak apa di masyarakat. Karena pada umumnya alumni Darul Rahman itu minimal di masyarakat itu mengajar. Minimal jadi ustaz, itu sudah minimal. Yang jadi dagang banyak, jadi pengusaha banyak. Maka sekarang mulai berkembang. Alhamdulillah, dari Rahman itu ada dari Akademi Militer Angkatan Darat di Magelang. Kemarin datang kepada saya menghadap dengan sistem militer, hormat. Wah, ini sudah bagus disiplin militernya. Kalau saya ngomong jawabannya bukan naam Ustaz. Saya ngomong siap. Saya ngomong lagi siap. Saya ngomong lagi siap. Kedisiplinannya bahwa seorang militer harus selalu siap. Kapan dibutuhkan, maka semua yang militer siap. Yang ada di Angkatan Darat ada.
Yang ada di angkatan laut ada, yang ada di angkatan kepolisian. Malah saya mendengar berita lagi, ada salah seorang wanita yang sudah mau diterima di mil kepolisian. Persilakan, jaga nama pondokmu, kau jadi apapun persilakan, tapi syariat Islam jangan ditinggal, sholatnya jangan ditinggal, pakaiannya jangan ditinggal, pergaulannya dibatasi, jangan pergaulan bebas. Kamu sudah dicuci di pondok ini. Berapa tahun saya mencuci kamu? Saya cuci kamu selama 6 tahun. Saya cuci pagi sore dengan sabun yang istimewa, sabunnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sabun yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tidak ada sabun yang lebih hebat untuk membersihkan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuci kau, saya cuci setiap pagi sore dengan sabun kitab suci Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah. Maka kami amat perlihatkan ini semuanya. Ini yang pertama, yang pokok. Yang kedua, saya nasihatkan kepadamu. Apa yang kedua? Jadilah kau makhluk hidup, jangan menjadi makhluk mati. Makhluk mati 100 tahun batu itu tidak berubah. Mengapa tidak berubah batu itu? Karena dia makhluk mati. Tapi kau jangan jadi makhluk mati, kau jadilah makhluk hidup. Tanda-tanda hidup bergerak. Kalau tidak bergerak, kau mati. Di masyarakat kau bergerak. Jangan minta pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Itu orang yang otaknya sehat. Orang yang mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan dibuat. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Bergerak. Jangan jadi makhluk mati yang tidak bergerak, tapi kau jadilah makhluk hidup bergerak. Untuk bergerak itu banyak. Bikin kumpulan yasinan, bikin misalnya katakanlah kesenangan bangsa ibu-ibu itu arisan. Di dalam arisan kau kasih 1 hadis 2 hadis. Nanti kalau kamu kasih hadis 1, 2, 3 hadis, 1 ayat Quran, mereka menerima penalaranmu, mereka menerima narasimu, tentu akan bertambah. Bikin yasinan tiap malam Jumat, bergerak di masyarakat, bikin tahlilan malam Jumat, bikin zikir malam Minggu. Ajak mereka. Saatnya sekarang ini untuk menjemput bola. Jangan anak-anakku menjadi pemain yang menunggu datangnya bola. Bola itu direbut 22 orang dari 2 kesebelasan. 22 orang merebut bola. Yang direbut bolanya 1. Kalau kau berdiri di lapangan menunggu datangnya bola, itu pemain goblok. Kejar bola, cari bola itu, rebut bola itu pemain yang bagus. Bukan di lapangan berdiri nunggu datangnya bola. Bola direbut 22 orang. Engkau tidak bakalan kebagian kalau tidak jemput bola itu. Bikin perbuatan, bikin pekerjaan, bikin arisan, bikin yasinan. Kalau perlu ada musola yang kosong, datangi musola itu. Bagaimana kalau saya bikin kursus bahasa Inggris seminggu 3 kali, kursus bahasa Arab seminggu 3 kali? Itu namanya menjemput pekerjaan. Itu yang saya kerjakan di Jakarta. Saya masuk ke Jakarta, kota yang begitu hebat. Kalau saya tidak bergerak, nunggu
nunggu diundang. Subhanallah, jangan nunggu diundang. Ada masjid kosong datangi. Saya begitu dulu. Tidak saya nunggu pekerjaan, nunggu datangnya undangan. Tidak. Saya datangi masjid yang kelihatannya kosong. Di duku atas itu ada masjid tunggu jalan. Setiap saya maghrib lewat kosong, saya turun. Saya datangi pengurusnya. Pernah di Tanjung Priok saya bikin geger di masjid Al-Qudolak. Waktu itu pengurus saya termasuk Maruf Amin sebagai pengurus masjid Al-Qudolak. Saya ada, ayo bikin maulid di masjid ini. Pembicaranya dari Al-Azhar Mesir. Mereka itu, loh, bagaimana Pak Suron? Dari mana kita bisa menghubungi? Mereka tidak punya akses. Saya punya akses. Karena waktu itu saya sebagai staf pribadinya Menteri Negara Kesra. Saya punya akses ke IAIN waktu itu. Dengan guru-guru Mesir semuanya kenal saya. Sanggup Pak Suron mendatangkan sanggup. Saya datang. Bagaimana nanti Pak Suron kan baik pedatonya bahasa Arab? Iya, saya terjemahkan. Tolong bikin 2 menit. Pojok situ orang Mesir, pojok situ saya. Saya bilang sama Ustaz Mesir itu, Anda Faiz, ya Syekh, takallam badi'an, jumlatan ba'da jumlatin, wala tazid min salati jumlatin. Kalau lebih daripada 3 jumlah, saya tak mampu menerjemah. Bicaralah dia, saya terjemahkan langsung, dan kemudian saya komentari. Gegerlah waktu itu di Tanjung Priok. Baru orang boleh, loh, Supramahman bukan Ustaz sembarangan. Coba orang Mesir pidato dia terjemahkan langsung. Naik saya, nama saya naik. Begitu naik, diminta jadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama waktu itu di Tanjung Priok. Saya diminta jadi dosen di Akademi Bahasa Arab. Kalau sekarang anak-anak mulai baca ini, ada Akademi Bahasa Asing Indonesia. Saya mantan dosen di situ dan mantan dekan di situ saya. Jemput bola, tidak nunggu diundang. Ini bangsa nunggu diundang. Kapan mau datang undangan? Kalau orang kagak tahu. Waktu itulah undangan kepada saya mulai. Permintaan jadi dosen itu banyak. Saya jadi dosen di Akademi Keuangan. Saya jadi dosen di Akademi Pajak. Waktu itu bilang saya cuma sarjana muda. Tapi karena saya berani jemput bola, bukan menunggu bola. Lah ini anak-anakku, jangan minta pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Diberikan semboyan. Dan ini, maka saya sebagai kiai ini memberikan motivasi. Kiai harus mampu memberikan motivasi pada santrinya. Kalau kiai tidak mampu memberikan motivasi, bagaimana santrinya akan bergerak? Harus ada motivasi daripada kiainya sebagai penggerak. Itulah saya katakan. Lalu saya waktu itu radio Cendrawasih. Saya baca tafsir Jalalain di radio Cendrawasih. Seluruh Jabodetabek, kalau malam Rebo mesti radio Cendrawasih. Seluruh Jabodetabek. Malam Rebo saya pilih karena saya bikin rekaman. Saya pilih. Ternyata semua rumah Islam Cendrawasih semua. Nama saya tampil ke atas kayak balon yang didiuk. Tapi saya mendatangi pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, membuat pekerjaan. Nama saya cukup di Jakarta ini dengan radio Cendrawasih waktu itu. Terus berkembang, bikin pondok pesantren. Tidak mau saya pondok pesantren, tetap asalnya ibtidaiyah.
hanya digenap oleh kampung Senayan. Saya punya cita-cita, jangan pondok ini cuma ibtidaiyah, pesantren. Bangun pesantren dengan segala modal nekat. Saya datang dari Madura tidak bawa harta warisan, maka saya harus bergerak, saya harus cari duit, saya harus kerja. Malam saya kerja, siang saya kerja. Kantor-kantor yang ada di Jalan Sudirman itu, yang kaya-kaya saya datangi. Pernah saya naik ke lantai 17, saya punya kenalan ngaji sama saya di Masjid Matraman. Saya datangi, ada apa Pak Kiai? Pokoknya yang penting, saya akan menawarkan surga. Inginkah Pak Haji masuk surga? Ya sudah pasti Pak Kiai. Kalau ingin saya bikin pesantren, kirim semen, insya Allah masuk surga. Begitu kayak bosan saya kerjain. Baik, ini ikan mati. Kau jangan jadi ikan mati, tapi kau jadi ikan hidup. Ikan tongkol yang hidup di laut, sekian puluh tahun dia hidup di laut, yang diminum air laut, yang nempel ke kulitnya air laut. Tetapi nyatanya ikan tongkol tidak mau asin. Mengapa? Ikan tongkol itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Biar lingkungan cungkir balik, kami mempunyai pegangan Islam ahli sunnah wal jamaah. Wahabi mau masuk persilakan, santri teroman tidak akan terpengaruh dengan aliran Wahabi. Jika mau masuk persilakan, insya Allah santri teroman tidak terpengaruh dengan Syiah. Sudah saya kasih ilmunya tentang Syiah, saya kasih ilmunya tentang Wahabi, supaya anak-anakku jadi ikan hidup, tidak menjadi ikan mati. Apalagi yang keluar negeri. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kadang-kadang yang sekolah ke luar negeri itu banyak menjadi ikan mati. Di Gontor dulu zaman saya dididik dengan ahli sunnah wal jamaah, kemudian dikirim ke Al-Azhar. Tidak saya sebut namanya, anak dari Klaten, orangnya cerdas, ngajar saya waktu itu. Dikirim ke Al-Azhar, rupanya cerdasnya meningkat. Hanya dikirim ke Jerman. Dalam urusan ilmu falsafah, tamat dari Jerman, pulang ke Gontor. Sampai di Gontor, almarhum Kaiser Kasim marah-marah. Sahal marah-marah, ini santri saya kok menjadi ikan mati. Mengapa? Sampai di Gontor, dia menjelaskan tentang inkarus sunnah. Dia menyatakan bahwa hadis Nabi tidak boleh dipakai. Yang dipakai cukup Al-Quran saya. Ini buat inkarus sunnah. Padahal dari Indonesia bagus. Maka itulah kaum khususnya, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang sangat menyeleweng. Sekarang ada, tidak saya sebut namanya, orang ilmuwan, ilmunya hebat, dia berkata bahwa surga itu tidak untuk orang Islam saja. Orang yang sebutnya itu untuk semua manusia, baik yang kafir bisa masuk surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya tahu orangnya hebat. Dikatakan jannah ulidat lil muttaqin, dia lalu pakai otaknya, pakai akalnya. Akalnya begini, kalau ada orang akhlaknya bagus, sopan, dengan orang tawadu, kemudian sosialnya tinggi, setiap ada anak yatim mesti dibiayai, setiap ada janda mesti dibiayai. Dia selalu kepedulian sosialnya tinggi, akhlaknya bagus. Masa orang seperti itu oleh Allah akan dibakar di api neraka? Karena masuk akal orang sebaik itu.
Dia tidak mengerti, dia tidak membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Orang kafir dijawab oleh Allah, dibalas oleh Allah di dunia, di akhirat tidak dibalas lagi. Maka jangan kau kaget dengan orang-orang kafir yang bergelimang dengan kemewahan. Jangan kaget, itu Allah sengaja. Bergelimanglah kau dengan kemewahan, si kafir-kafir. Nanti di akhirat kau sudah tidak dapat lagi rahmat saya. Kau akan saya bakar di api neraka. Karena bagi Allah, orang yang paling jahat itu bukan orang yang berjudi, bukan orang yang berzina, bukan orang yang minum minuman keras. Itu orang jahat. Tetapi yang paling jahat di sisi Allah, orang yang tidak percaya kepada penciptanya. Itu paling jahat. Orang berzina bisa tobat masuk surga. Orang berjudi bisa tobat masuk surga. Orang minum keras bisa tobat masuk surga. Tapi orang kafir yang tidak beriman pada Allah tidak ada tobat. Itulah manusia paling jahat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut otakmu, bukan menurut otakmu. Nah, ini sekarang banyak narasi-narasi. Sampai ada yang berkata, Profesor Doktor, Bapak Nabi Muhammad belum ada jaminan masuk surga. Subhanallah, kafir. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika. Itu jaminan Nabi Muhammad masuk surga. Banyak maka itu anak-anakku, jangan kau menjadi ikan mati. Jadi kau akan hidup dengan jiwa Islam ahli sunnah wal jamaah untuk menghadapi Syiah, untuk menghadapi Wahabi. Sudah saya kasih pelurunya supaya kau tidak menjadi makhluk mati, ikan mati. Yang terakhir, tidak kurang pentingnya daripada 3 faktor tadi. Yang terakhir apa? Saya cuma kepada anakku, teringat kepada kiai saya almarhum Kiai Imam Zarkasi ketika beliau mengumpulkan para santri, dikumpulkan santri-santri bulan Ramadan. Kemudian almarhum Kiai Imam Zarkasi mengadakan pertanyaan, hai anak-anakku, siapakah orang penting itu? Santri bermacam-macam jawabannya. Satu berkata, orang penting kalau menjadi kiai ulama. Almarhum besar salah. Yang lain lagi menjawab, orang penting itu kalau jadi orang kaya. Zarkasi menjawab, salah. Orang penting itu kalau jadi pemimpin, pemimpin rakyat. Kata Zarkasi, salah. Kamu semua tidak tahu orang penting. Kemudian Zarkasi, Allahumma firlahu, yang menjadi motivasi kepada saya. Apa kata Zarkasi? Hai anak-anakku, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Itulah orang penting. Kiai tidak penting kalau kiainya tidak mementingkan kepentingan umat. Orang kaya tidak penting kalau orang kaya itu tidak mementingkan orang lain. Pemimpin tidak penting kalau pemimpin itu tidak mementingkan kepentingan orang lain. Orang penting itu ialah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Wahai anak-anakku, kalau kau menjadi orang penting, kalau kau ingin menjadi orang penting, maka kau wajib mementingkan kepentingan orang lain, baru kau jadi orang penting. Kalau kau hanya mementingkan perutmu, kau hanya mementingkan keluargamu, maka kau tidak akan menjadi orang penting di tengah-tengah masyarakat. Kalau ingin menjadi orang penting, kau harus mementingkan kepentingan orang lain, jangan kepentingan dirinya sendiri. Lah ini anak-anakku, nasihat khutbatul badar.
Saya rela terbuka hati saya melepaskan anak-anakku setelah mendapat nasihat dari saya. Sedih kalau ada anak-anak meninggalkan pondok tapi belum mendengarkan nasihat saya ini. Saya sedih. Alhamdulillah anak-anakku malam ini serunya dengan tekun mendengarkan pidato saya ini sebagai wasiat kepada anak-anakku untuk nanti di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalau nasihat saya dilaksanakan, insya Allah anak-anakku akan menjadi orang penting di tengah-tengah masyarakat. Ya tergantung kepentingannya. Kalau saudara cuma mementingkan satu RT, ya saudara jadi orang penting di RT itu. Kalau saya mementingkan urusan satu kelurahan, kau menjadi orang penting di kelurahan itu. Kalau kau mementingkan urusan orang sekecamatan, kau jadi orang penting di kecamatan itu. Kalau kau mengurusan orang penting sekabupaten, maka kau menjadi tokoh di kabupaten itu. Kalau kau mementingkan urusan orang satu provinsi, aku akan menjadi orang penting di provinsi itu. Kalau kau mementingkan urusan orang secara nasional, seluruh bangsa, maka kau akan menjadi tokoh nasional, tokoh bangsa, karena kau mementingkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kecamatan, kepentingan kabupaten. Kalau kau mementingkan urusan internasional, maka kau menjadi tokoh internasional. Itu tergantung kepada mana yang kau pentingkan. Inilah anak-anakku, sekali lagi alumni ini saya anjurkan untuk membuat organisasi persaudaraan. Alumni tahun 400, alumni ke-47 merupakan satu organisasi persaudaraan. Alumni yang sebelumnya seperti itu. Maka kalau kurang saudara itu ada silaturahmi alumni ke-16, alumni ke-18 dan seterusnya. Jadi kita ini berpisah fisik tapi tidak berpisah batin. Minimal alumni ini setiap tahun silaturahmi dengan saya pada bulan Syawal. Jadi yang ditradisikan oleh kakak-kakakku, saya dulu tidak menyuruh, tapi kakak-kakakku bikin tradisi. Ada halal-halal angkatan ke-8, ada halal-halal angkatan ke-6, ada halal-halal angkatan ke-30. Nah, yang masih muda-muda itu jarang. Saya mengerti mengapa itu jarang silaturahmi dengan saya yang masih muda-muda seperti angkatan 45, 46. Saya mengerti karena dia masih mahasiswa. Silaturahmi itu tidak penting, bahwa parselnya itu tidak penting. Ya bahwa parsel persilahkan sebagai silaturahmi, tapi parsel tidak penting, duit tidak penting, yang penting silaturahminya dengan saya. Itu yang pokok. Dan inilah anak-anakku jadi angkatan 447 ini bikin organisasi persaudaraan. Semua HP-nya dicatat oleh ketuanya. Sekarang sementara ditunjuk ketuanya untuk angkatan 47. Siapa ketuanya, semua HP-nya di-store untuk dihubungi. Nanti ada kesulitan apapun saja. Dan anak-anakku, kalau nanti mau di masyarakat menjumpai hal-hal yang aneh menurut kamu, kau jangan segan-segan datang ke ruangan tanya sama saya. Pak Kiai, di masyarakat saya ada begini-begini, Pak Kiai bagaimana? Nah, mungkin bisa saya kasih petunjuk. Maka anak-anakku jangan segan-segan ketemu saya. Walaupun malam ini saya tahu anak-anakku mungkin sudah siap di depan, jadi habis pertemuan mungkin langsung untuk meninggal pondok ini. Saya katakan selamat berjuang. Apa yang saya katakan itu dicamkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada anak-anakku semuanya dapat berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk guru kita, orang tua kita, Ayahanda Kiai Haji Syukran Ma'mun, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang ada di pondok pesantren Darul Rahman senantiasa diberikan keberkahan dan ditambah kekuatan zahir dan batin. Juga untuk anak-anak sekalian, mudah-mudahan yang sudah tahun ini seluruhnya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan bagi nusa, bangsa dan juga keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyya wala mahruma. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al hadzal ma'hada darul rahman ma'hadan nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Allahumma ij'al ma'hada darul rahman ma'hadan nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Allahumma ij'al ma'hadana hadza ma'hadan nafi'an mubarakan lil muslimin ajma'in. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli as-su'i wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.